Mutiara pun minta Kayla tak perlu membantunya saat Kayla mencuci piring itu. Mutiara katakan jika itu adalah tugas Mutiara sebagai ART di rumah Sandra. Bahkan Mutiara telah menganggap jika Kayla adalah majikan di rumah Sandra. Mutiara pun lantas kaget melihat Kayla menangis. Kayla pun mengakui kepada Mutiara jika belasan tahun tinggal di rumah Sandra, Kayla diperlakukan oleh Sandra sebagai ART bukan saudaranya. Mutiara pun lantas heran sekali kenapa ada orang sejahat itu, padahal Kayla adalah saudaranya sendiri. Mutiara pun merasa heran jika Kayla seharusnya beruntung punya saudara seperti Sandra. Tidak seperti Mutiara, di mana Mutiara tak punya saudara, hidup sendirian. Mutiara pun minta Kayla tak diam kepada Sandra jika Kayla merasa ditindas, merasa ditakuti oleh Sandra, jika Kayla merasa tak enak diperlakukan oleh Sandra. Mutiara minta Kayla untuk melawan Sandra. Mutiara katakan kepada Kayla jika mereka sama-sama manusia. Mutiara saja tidak takut dengan Sandra. Kenapa Kayla harus takut dengan Sandra? Kayla pun merasa kagum sekali dengan Mutiara. Jika Mutiara bisa seceria itu, seperti tak ada masalah di kehidupan Mutiara. Mutiara katakan kepada Kayla jika Mutiara selalu berdoa dan curhat kepada Allah dengan semua yang terjadi kepada Mutiara. Mutiara pun minta Kayla untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Sementara itu Aurel pun sedang menemani Ivan. Saat itu Ivan sedang foto prawedding pelanggannya. Saat itu Ivan bayangkan dirinya jadi calon pengantin bersama dengan Mutiara. Bahkan Ivan tidak tahu jika Aurel telah memanggilnya ketika HP Ivan berbunyi. Aurel beritahu Ivan jika ada yang menelponnya. Begitu juga dengan Aurel melihat calon pengantin itu. Aurel pun juga bayangkan dirinya bakal menikah dengan Ivan. Sementara itu Aurel pun tak bisa cerita kepada siapapun jika Aurel jatuh cinta kepada Ivan. Aurel tak bisa cerita kepada mamanya dan kakaknya Kenzo karena mereka berdua menentang hubungan Aurel bersama Ivan. Aurel pun merasa jika kakak Gisel bisa mendengarkan curhatan dari Aurel. Sementara itu Kenzo pun tak sengaja mendengarkan dua orang wanita yang merasa nasibnya sangat sial sudah disekap dan dikurung di dalam mobil box itu. Sekarang mereka tidak punya uang sama sekali untuk bisa pulang kampung. Kenzo pun turut prihatin dengan apa yang menimpa mereka. Kenzo pun lantas beri mereka uang untuk ongkos pulang. Wanita itu ucapkan terima kasih kepada Kenzo jika Kenzo sudah membebaskan mereka. Kenzo katakan kepada mereka jika Kenzo melakukan itu karena ada temannya yang ikut disekap di mobil box itu. Wanita itu pun lantas bercerita kepada Kenzo jika banyak sekali wanita yang disekap di mobil itu. Mereka pun lantas heran dengan seorang wanita berambut pirang dan terlihat kaya. Wanita itu pun lantas marah dengan salah satu penculik itu. Penculik itu bernama Bejo. Kenzo tanyakan apa yang dilakukan oleh perempuan itu. Wanita itu mengakui kepada Kenzo jika perempuan itu seperti saling kenal dengan Bejo. Perempuan itu berteriak kepada Bejo agar Bejo melepaskan dirinya. Wanita itu katakan kepada Kenzo jika perempuan itu sangat kaya, tidak seperti mereka semua. Kenzo pun merasa yakin jika Sandra terlibat dalam penculikan itu. Sementara itu Sandra pun lantas mengganggu Mutiara. Saat itu Mutiara sedang mencuci pakaian dengan mesin cuci itu. Sandra pun dengan sengaja mencabut kabel mesin cuci itu. Sandra minta Mutiara untuk mencuci dengan tangannya sendiri. Sandra katakan kepada Mutiara jika listrik di rumahnya terbatas, tidak seperti di rumah Kenzo. Mutiara pun lantas heran kenapa bisa seperti itu. Mutiara pun tak punya pilihan lain untuk mengikuti perintah Sandra. Sandra katakan kepada Mutiara jika mencuci tangan lebih tradisional daripada mencuci dengan mesin cuci.
Sandra pun lantas menghubungi Rianti. Sandra beritahu Rianti jika baru sehari saja kerja di sini, Mutiara telah dikerjai oleh Sandra. Sandra katakan kepada Rianti telah meminta Mutiara untuk mencuci baju itu dengan tangan. Rianti pun sangat senang sekali mendengar itu. Terserah Sandra melakukan apa saja kepada Mutiara. Yang penting Rianti tak mau jika Mutiara balik kembali ke rumahnya. Sandra pun lantas kaget mendengar Mutiara mencuci baju itu dengan tangannya. Sandra pun merasa berisik sekali. Saat itu Sandra pun lantas kaget melihat Mutiara mencuci baju itu dengan cara melempar-lempar baju itu. Sandra takut jika bajunya bakal rusak dicuci Mutiara seperti itu. Sandra pun ingin menghentikan Mutiara. Tiba-tiba saja Sandra pun lantas terpeleset. Saat itu Mutiara ingin membantu Sandra, tapi Sandra malah berteriak tak mau disentuh oleh Mutiara. Sementara itu Kayla pun merasa heran kenapa Sandra berteriak seperti itu. Kayla tanyakan kepada Mutiara apakah Mutiara baik-baik saja. Mutiara pun jelaskan kepada Kayla kenapa Sandra berteriak. Mutiara beritahu Kayla jika Sandra telah melarangnya mencuci pakaian itu dengan mesin cuci dan meminta Mutiara untuk mencucinya dengan tangan. Namun setelah Mutiara melakukan itu, Sandra takut jika bajunya bakal rusak dan yang terjadi Sandra pun terpeleset di lantai kamar mandi itu. Sandra pun tak mau dibantu oleh Mutiara. Mutiara pun lantas salut dengan Kayla jika Kayla sangat sabar selama ada di rumah Sandra. Mutiara merasa jika Kayla tak pernah marah dan selalu sabar. Mutiara merasa jika Kayla sangat betah tinggal di rumah Sandra. Kayla pun mengakui kepada Mutiara jika kemarin Kayla sempat kabur dari rumah Sandra. Kayla pun dikuncikan di kamar mandi seharian oleh Sandra. Setelah itu Kayla pun diusir oleh Sandra. Bahkan Biuci pun dipecat dan diusir karena telah membantu Kayla. Mutiara tenangkan Kayla jika Kayla pasti capek dan sedih sekali. Mutiara katakan kepada Kayla jika Mutiara ada di rumah itu, Mutiara bakal selalu membela Kayla dan minta mereka sama-sama menghadapi Sandra. Mutiara pun lantas mengajak Kayla untuk sholat bersama-sama. Sementara itu Aurel pun menemui Giselle. Giselle minta Aurel cerita kepada dirinya karena Giselle telah menganggap Aurel sebagai keponakannya. Aurel bercerita kepada Giselle tentang perasaannya kepada Ivan. Tapi Mama Aurel telah melarang Aurel pacaran dengan Ivan karena Ivan bukanlah anak orang kaya. Bahkan Kenzo sudah berkata kepada Aurel jika Ivan tak cocok dengan Aurel, jika Ivan orangnya tidak tulus kepada Aurel. Padahal Aurel merasa jika Ivan adalah orang baik. Aurel katakan kepada Giselle jika Aurel cinta kepada Ivan. Giselle pun minta Aurel untuk menjalani saja. Jika itu yang terbaik bagi Aurel, Giselle bakal mendukung Aurel.